Tahu nggak sih, ada perusahaan asing yang membayar pajak penghasilan ke Indonesia lebih kecil dari yang kalian bayangkan? Ya, itu namanya tax holiday. Dan kebijakan ini baru saja diperpanjang sampai 2026. Halo, perkenalkan nama saya Rian Rasid Rahmansyah dengan NIM 17056255184. Di video kali ini saya akan membahas tentang fiskal yang lagi hangat, perpanjangan tax holiday di tengah aturan pajak minimum global. Jadi, pada akhir Desember 2025, Kementerian Keuangan menetapkan bakal memperpanjang fasilitas tax holiday sampai akhir 2026. Tapi, ini bukan perpanjangan biasa. Soalnya, Indonesia sekarang terikat sama Global Minimum Tax dari OECD yang mewajibkan tarif pajak minimum 15% buat perusahaan multinasional. Jadi, tax holiday yang dulu bisa bebas pajak penuh, sekarang tidak bisa lagi. Nah, sekarang saya kaitkan dua konsep ekonomi makro yang kita pelajari di kelas. Pertama, kebijakan fiskal. Pada tax holiday, pemerintah sengaja melepas sebagian penerimaan pajak demi memancing investasi masuk. Dulu, perusahaan bisa bebas PPh badan sampai 22% penuh. Sekarang, karena GMT meminta minimal tarif 15%, sehingga yang bisa dibebaskan hanyalah selisihnya saja, yaitu 7%. Sisanya, pemerintah lagi merancang tarif insentif pengganti, yaitu seperti tax allowance atau refundable tax credit. Yang kedua, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Logika simpelnya, semakin murah biaya pajak buat investor, semakin banyak mereka menanam modal di sini. Itu bisa mendorong PDB naik, membuka lapangan pekerjaan, serta menambah output nasional. Data Kemenko sendiri sudah mencatat lebih dari 400 perusahaan yang memakai fasilitas ini. Dengan realisasi investasi yang sudah berjalan, itu tembus mencapai angka 496 triliun rupiah. Di satu sisi, kebijakan ini menjaga daya saing Indonesia di mata investor asing, terutama negara tetangga seperti Vietnam dan India yang sedang menjalankan skema serupa. Di sisi lain, karena aturan GMT yang menetapkan tarif tetap 15% bagi perusahaan di mana itu beroperasi, manfaat tax holiday buat perusahaan multinasional besar jadi berkurang. Kalau Indonesia tetap menjalankan bebas pajak penuh, yang untung adalah investor. Soalnya, selisih pajak yang ditagih di sana menjadi istilah kita mensubsidi anggaran negara lain. Menurut saya pribadi, kebijakan ini perlu terus dievaluasi. Bukan cuma soal diperpanjang atau tidak, tapi apakah insentif pengganti yang baru benar-benar bisa menjaga daya tarik investasi tanpa bikin penerimaan pajak negara makin tergerus. Transparansi soal seberapa besar pajak yang dilepas pemerintah ini juga penting, biar publik bisa menilai sendiri efektivitas dari program yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi, kesimpulannya adalah, tax holiday 2026 ditunjukkan bagaimana kebijakan fiskal kita sekarang nggak bisa lepas dari aturan pajak global. Tantangannya, gimana caranya tetap narik investor, tapi APBN kita tetap sehat. Makasih ya buat kalian yang semua yang udah nonton. Sumber berita nanti akan saya taruh di caption. Dadah!